Apa aku benar-benar jelek? Bukan Lin Qingya terkenal di kelas kita. Benar-benar dia. Penampilan seperti ini berani keluar jalan-jalan. Wanita ini kalau nggak cantik. Bibi, Qingya, kenapa kamu lama sekali angkat telepon? Tahun ini udah punya pacar belum? Apakah ini nasibku? Nona, kamu mau jadi cantik? Ganteng banget ya. Oke. Tapi nanti akan sedikit bengkak. Jangan khawatir, itu normal. Terima kasih, Dr. Lin. Ini tempat apa? Kenapa aku di sini? Lin Qingya, kamu benar-benar kejam, membuatku seperti ini. Aku sangat sakit. Mataku sangat sakit. Qingya, Kenapa kamu, daku? Qingya, Hidungku sakit sekali, ini semua salahmu. tolong selamatkan aku. Qingya, aku tahu kamu ingin jadi cantik, harus pikirkan perasaan kami. Qingya, sampai sekarang masih sakit. Untungnya cuma mimpi. Kenapa bisa mimpi seperti ini? Mereka siapa? Sepertinya aku melakukan sesuatu yang mengecewakan mereka. Kamu siapa kok bisa ada di rumahku? Namaku lipat ganda, Lin Qingya kan mulai sekarang, aku akan tinggal di rumahmu. Tinggal di rumahku? Aku tidak kenal kamu. Lagi pula, siapa yang punya nama lipat ganda? Aku adalah mata kamu. Kamu baru saja melakukan operasi lipat ganda, membuatku sangat sakit. Kamu harus bertanggung jawab. Kamu gadis dalam mimpiku. Benar, itu aku. Itu bukan mimpi. Camus Operazi Lipatan Mata. Lalu aku muncul. Kalau kamu terus operasi plastik, beberapa gadis lainnya juga akan muncul. Maksudnya apa? Jeonggang Pedulikan Maksudnya. Aku bilang, klinik operasi itu tidak resmi. Cepat cari dokternya, minta uangnya kembali. Qingya, kamu jadi pergi gak? Beberapa hari lagi boleh? Uangnya udah kepake. Mata juga udah dioperas, dia juga gak mungkin balikin. Lagi pula, aku mau lihat apakah kalau ada lipatan mata akan lebih cantik. Aku gak akan pergi dari rumahmu. Gak percaya, kita lihat saja nanti. Dr. Lin, Kenapa? katanya 3 hari bengkaknya hilang. Kenapa punyaku belum hilang? Kamu sama sekali nggak bengkak, loh. Salah satu temanku. Kamu bilang habis operasi kelopak mata jadi cantik, tapi dia bilang sama sekali nggak cantik. Menurut kamu cantik nggak? Aku. Aku juga merasa nggak terlalu bagus. Kamu merasa nggak bagus karena cuma buat lipatan mata. Bagian lainnya tetap sama. Jadi kelihatannya nggak serasi. Kalau tambah bibir dower, pasti kelihatan lebih baik. Mahal nggak? Kita kan teman lama, kasih diskon 20%. Kamu jamin setelah aku buat jadi lebih cantik? Tentu saja, tentu saja. Kenapa tidak percaya padaku? Lin Qingya. Semua gara-gara kamu. Aku mau cekik kamu. Le Pazin. Aku hampir tidak bisa bernapas. Kamu siapa lagi? Ini belum tahu, dia itu mulutmu. Lin Qingya, lihat apa yang kamu lakukan. Mulutku jadi seperti ini gara-gara kamu.
Kenapa kamu juga datang? Sama seperti kelopak ganda. Yang sakit aku, bukan kalian. Kamu gak punya hati, aku adalah kamu adalah aku. Kingya, jangan bicara begitu. Kami semua jadi begini karena kamu operasi plastik. Jadi kami datang mau minta penjelasan. Iya. Jadi kalian mau gimana? Semua orang suka keindahan. Kami mengerti. Tapi salon kecantikan itu tempat penipuan. Kami ingin kamu pergi ke toko itu dan ambil semua uangnya kembali. Dan bantu kami beri pelajaran pada dokter bedah plastik itu. Kalau tidak, berdua tinggal di rumahmu dan tidak akan pergi. Bagaimanapun, menurutku kamu lebih cantik dari sebelumnya. Tapi ada yang bilang tidak bagus. Kenapa peduli apa yang orang lain katakan? Jika kamu merasa cantik, itu terbaik. Tapi, Jika kamu ingin menjadi lebih sempurna, ada cara. cara apa? Lihatlah. Si cantik kecil ini. Karena kamu mengerjakan mata dan mulut. Ujung alis dan pangkal hidung membentuk segitiga terbalik. Jadi hidung kita ini kurang tegak, kamu terlihat kurang seimbang. Jadi, perlukah kita operasi hidung? Kamu yakin? Yakin 100%. Kamu lihat dirimu di cermin saja sudah tahu. Tunggu hidung ini dioperasi. Wajahmu akan sempurna tanpa celah. Di rumah pasti ada satu kakak perempuan lagi. Orangnya mana? Jangan-jangan semua sudah pergi? Sakit, salahmu Lin Qingya. Kamu pasti adalah hidungku, kan? Ini dibeli khusus untukmu. Jangan kira bisa menyogokku dengan ini. Aku tidak suka ini. Qingya, uangnya sudah kembali belum? Opa. Dia bilang hanya bikin mata dan bibir, tidak bisa lihat hasil keseluruhan. Operasi hidung mungkin lebih menonjol. Buah sudah siap. Qingya, aku sangat kecewa padamu. Saking kesalnya sampai gak ada selera makan. Pai bertimbul. Kenapa kamu selalu bilang gak ada selera setelah makan? Jangan marah padanya. Apakah Anda sudah siap atau haruskah saya menambahkan hidangan lain? Aku tidak makan. Aku akan berbaring di sofa. Tidurlah di tempat tidur, bagaimanapun, kalian adalah dagingku. Aku harus bersikap baik padamu. Kau harus mendapatkan uangmu kembali dan menendang pantat ahli bedah plastik itu sekarang. Jika tidak, aku belum selesai denganmu. Aku setuju. Ketiga gadis kecil ini. Susah banget diajak kompromi. Berharap gadis ini balas dendam untuk kita mungkin gak. Kita harus pikirkan rencana sempurna. Atau kita sendiri yang pergi. Kalau ketahuan, gimana? Gak bakal, cuma Qingya yang bisa lihat kita, yang lain gak bisa. Iya. Ayo cepat pergi, cepat pergi. Cepetan pergi. Biar aku lihat ada yang kurang gak. Sudah punya bibir seksi, hidung mancung, mata menawan. Hanya alisnya kurang sedikit. Maksudnya apa? Sepertinya peri kecilku benar-benar tidak mengerti. Menurut estetika wajah wanita timur, ada 3 bagian dan 5 mata, 4 tinggi 3 rendah. Punya bibir seksi harus dipadukan. Agar selaras dan keseluruhan wajah jadi maksimal. Jika beralis cantik. Maka saat tersenyum, apa bedanya dengan peri kecil? Oke, aku lakukan. Kok dia datang? Kenapa kalian semua di sini? Kenapa kamu juga di sini? Karena dia buat alis lagi, makanya aku datang ke sini. Apa? Semua orang suka cantik, kan? Kalian pahami aja. Pahami apanya?
Kenapa kalian kembali semua? Kamu adalah alisku, selamat datang. Lin Qingya, kok kamu nggak menepati janji? Kita pulang dulu baru bicara. Kalian cepet kita pesan taksi pulang. Sebenarnya ini nggak jauh dari rumah, gimana kalau kita jalan aja? Untuk operasi plastik ada uang, untuk taksi tidak ada. Kamu pelit banget sih. Nanti di rumah aja ngomongnya. Hari ini pengen makan hotpot. Akhirnya bisa makan. Enak banget baunya. Enak banget. Lin Qingya, tolong tambah jus jerukku. Biar aku aja, biar aku aja. Enak banget. Paling enak makan di rumah. Kalian gak berniat tinggal di rumahku terus, kan? Kenapa? Mau usir kita ya? Jujur aja, aku gak merasa kamu jadi lebih cantik. Tapi qui t'aberrant pas, me m'en suis à payer. Hari lagi pasti baik-baik aja. Cerewet banget kamu, diam aja deh. Gaji bulan ini belum keluar. Aku gak bisa biayai kalian berempat. Lihat ini. Pukul dia. Lihat itu, ayo. Cepat pergi. Kae Sana. Putri cantikku, kenapa kamu kesini? Mau buat apa kali ini? Lin Feng. Aku akan memukulmu. Bibi. Apa yang terjadi? Ayo, cepatlah. Pukul aku. Cepatlah. Tidak apa-apa. Kau lanjutkan saja pekerjaanmu. Aku akan kembali bekerja. Lin Qingya, kenapa mundur lagi setelah bilang akan melakukannya dengan benar? Aku tidak suka kamu lagi. Jangan kalian pikir mau memberontak, jangan lupa Lin Qingya adalah tuan kita. Baiklah, aku baru sadar kalau calon kencan buta aku ternyata Lin Feng. Langit mendengar doaku, peruntungan cintaku akhirnya datang. Va, kavat. Gadis ini akan mulai naksir lagi. Aku sudah menunggu momen ini terlalu lama, pangeran tampanku akhirnya datang. Untuk merayakan kencan buta dengan pria tampan, aku traktir kalian makan. Ayo pergi, di sana, di sana. Bersulang. Terima kasih, Qingya. Setelah beberapa hari, aku menyadari satu hal. Selama lebih dari 20 tahun, aku tidak pernah merawat kalian. Tanpa kalian, aku tidak bisa melihat, mencium, atau merasakan apa-apa. Jadi, aku angkat jus jeruk ini sebagai penghormatan untuk kalian. Tiba-tiba perhatian. Ada apa sebenarnya? Aku ingin mengumumkan sesuatu. Pacaran dengan Lin Feng. Apa? Jadi, makan ini untuk menyuap kita, ya. Kalian bahkan belum bertemu, dan sudah mengumumkan hubungan kalian. Sebagai seorang cewek, apa aku ini terlalu agresif? Lagi pula, dia pasti akan membujukmu terus sampai dompetmu terkuras habis. Bisa jadi dia menyuruhmu ganti ginjal. Apa maksudmu? Lin Feng bukan orang seperti itu. Aku tidak setuju bertemu dengan Lin Feng. Aku juga tidak setuju. Aku juga menolak, tapi biarkan dia pergi. Cewek sulit benar-benar menemukan seseorang yang dicintainya. Diamlah kamu, setengah permanen. Kalian ini masih teman baikku atau bukan? Tentu saja. Karena memang begitu. Maka wujudkanlah. Saaba me manse arusnya me wujudkan. Betul, besok aku akan cari tantenya dan bertemu Lin Feng. Aku tetap menentang. Keberatanmu ditolak, Nona Calin. Di antara persahabatan dan cinta, aku pilih cinta. Bagaimana ini? Harus dihentikan.
Kenapa kita harus menghentikan? Bodoh, Lin Feng pasti mau pakai taktik pria tampan untuk tipu uang gadis itu. Jadi, kita harus bagaimana? Aku punya cara. Cara apa? Putri cantikku, bagaimana kau bisa ada di sini? Putri cantik. Ini untukmu. Terima kasih, sangat indah. Gak nyangka, kamu yang jadi pasangan kencan butaku. Kebetulan banget. Mungkin ini yang disebut takdir. Aku ada urusan sebentar, aku pergi dulu. Kita ketemu di kantorku hari Senin. Senin. Kantor. Bisa kan? Bisa. Kalau gitu aku pergi dulu. Pergi dulu. Oh iya. Kamu hari ini cantik sekali. Ya ampun. Pelan-pelan jalannya. Ayo. Bunglon. Lin Qingya, sekarang kamu lihatkan siapa Lin Feng sebenarnya. Dia bilang aku hari ini cantik. Lin Qingya. Kenapa dengan bibir manyunnya bilang apa? Habis sudah. Gadis ini benar-benar tak bisa diselamatkan. Baru sekarang aku menyadari. Tipe yang kusukai ya tipe sepertimu. Benarkah? Tentu saja benar. Qingya. Kita sudah membuat mata, alis, hidung, dan mulut. Bagaimana kalau sesuaikan telinganya? Apa tadi kamu panggil aku? Qingya, ada apa? Ada masalah? Enggak, telingaku baik-baik saja. Lihat dulu deh, jangan asal bilang baik. Sepertinya dari kecil nggak ada yang bilang telingamu agak mencolok. Aku cuma kasih saran profesional sedikit, terserah kamu. Keputusan akhir tetap ada di tanganmu. Kamu bilang gitu, telingaku memang agak mencolok ya. Melakuin ini sakit enggak? Nggak sakit, cepat kok. Pastikan wajahmu sempurna setelah ini. Aku ikut kamu. Bagus sekali. Aku kasih diskon besar. Kamu baik sekali padaku. Karena kamu imut, orang lain datang sini aku naikkan harga. Terasa seperti kita terlambat bertemu. Selesai, makan bareng. Benar-benar? Tentu saja benar. Suatu kehormatan bisa makan bersama putri yang begitu cantik. Aku sudah membelikan kalian semua makanan, jadi bayarlah, dan jangan bilang aku berhutang apapun padamu. Kau telinga, apa kau lihat? Mari kita lihat bagaimana kelihatannya. Mereka tidak lebih baik dari aslinya. Apakah itu sepadan dengan rasa sakitnya? Telinganya berangin. Gadis ini tidak ada harapan. Dia masih tidak mengerti bahwa Lin Feng tertarik pada uangnya, bukan pada dirinya. Mata, hidung, alis, telinga, dan mulut akhirnya ada di sini. Untuk berterima kasih atas semua pengabdian Anda selama bertahun-tahun, saya akan membuatkan Anda makanan lengkap. Siapa yang kentut? Bau banget. Selesai. Cuma aku yang gak bisa cium. Hila. Aku lihat siapa aja jadi bingung. Udah deh, jangan pura-pura. Aku bisa rasain. Panca indraku masih berfungsi baik. Lin Feng ngajak aku jalan-jalan. Mata, hidung, alis, telinga, mulut. Udah diubah. Dia ngajak kamu ngapain lagi? Pasti ada maksud. Jangan pergi. Aku akan kembali sebentar lagi. Sampai jumpa. Garis miring tidak. Tidak, kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Kejar dia. Apa yang mereka bicarakan? Lin Feng mengatakan dia akan melakukan trik sulap untuk Lin Qingya. Sulap? Aku sudah berlatih untuk waktu yang lama.
Jangan terburu-buru. Ini untukmu. Kau sangat lucu, Feng Feng. Terima kasih. Suka? Suka. Cara Lin Feng menggoda cewek, jelas dia ahli. Menurut pengamatan saya, dia pasti ahli. Jadi, gimana menurutmu? Biarkan saja. Tidak bisa. Harus serang langsung. Tidak bisa pakai trik. Ide bagus, maju terus. Kalian mau ngapain? Qinya, mau kemana? Kamu lanjutkan. Kalian bilang, Lin Feng tidak cari Qingya. Saya rasa juga tidak. Jadi kita tenang. Apa yang terjadi? Lin Feng mengajak aku nonton film malam ini. Qinya, aku bisa menggantikanmu pergi nonton film dengan Lin Feng. Dia tidak bisa melihatmu. Matanya, kamu segumpal udara. Qinya, jangan lupa, kita adalah kamu. Kamu adalah kita. Aku ya aku, kalian ya kalian. Kenapa menghancurkan cintaku? Aku benci. Lin Qinya, sadarlah, kita semua demi kebaikanmu. Bagaimana bisa kamu mengatakan sesuatu yang melukai perasaan saudara? Hari ini aku tidak pergi. Kalian mau makan apa? Aku masak. Iga babi. Mau ikan salmon masak kecap? Saya mau daging babi goreng. Telur dan tomat. Serius? Lagi? Lin Qinya, kamu cantik hari ini. Palsu. Benarkah? Tentu saja benar. Sekarang kamu sangat cantik, sangat cantik. Gak tahan, terlalu berminyak. Sejak operasi lipatan mata, semuanya jadi kabur. Hidungku gak ada masalah kan? Hidung gak berfungsi, gak bisa cium bau. Alisku gimana? Alis juga makin tipis. Mulutku harusnya baik-baik saja kan? Mulut juga kayaknya mulai hambar. Lin Qinya, jadilah pacarku ya. Benarkah? Serius. Kamu cantik sekali. Sejak pertama kali melihatmu, aku ingin kamu jadi pacarku. Apa-apaan ini? Gila ya. Qinya ini orangnya lucu banget. super lucu. Jangan lihat dulu. Tentang Lin Feng, jadi pacarnya secara resmi, aku mau dengar pendapat kalian. Saya tidak setuju. Tidak setuju. Setengah permanen hanya mengandalkan kamu. Bahkan jika aku mendukungmu, masih 4 lawan 1. Selama kamu setuju sudah cukup. Aku pergi cari Lin Feng. Lin Qinya, apakah kamu harus begitu keras kepala? Aku bilang, di antara persahabatan dan cinta, aku memilih cinta. Ayo pergi. Kakak-kakak, sekarang kita harus bagaimana ya? Apa bisa kita lakukan lagi? Tetap ikuti mereka. Kesempatan ada, pisahkan mereka. Ayo pergi. Cepat pergi. Qinya, tentang jadi pacarku yang terakhir kali. Sudah dipikirkan belum?
Cepat cari cara, kalau tidak, nasi akan jadi bubur. Aku punya cara. Cara apa? Ide bagus. Teman-teman, makan. Kami mogok makan. Mulai sekarang, jika sehari kamu tidak berpisah dari Lin Feng, kami juga tidak akan minum setetes air. Jangan anggap remeh makanan. Mengapa harus melakukan ini? Kamu suka pria brengsek, kenapa harus begitu? Benar-benar tidak makan? Tidak makan. Baiklah. Aku akan memakannya. 5 gadis kecil ingin bertarung denganku. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Baunya enak sekali. Dan ini, Iga babi rebus. Daging babi rebus ini baunya enak sekali. rumahnya terbakar. Rumahnya kebanjiran. Lihatlah mata, hidung, telinga dan mulutku. Semuanya jadi kecil. Benarkah? Betul sekali. Hebat, ini seperti keajaiban dari Tuhan. Hebat, karena kalian mogok makan, membuatku kekurangan gizi. Tolong, makanlah, ya. King ya, ini bukan salah kami. Dari dulu sudah kubilang, Lin Feng itu dokter jahat. Klinik operasinya juga tidak resmi. Suruh ambil uangnya kembali, tidak mau dengar. Jadi sekarang aku harus bagaimana? Sepertinya kita sudah meraih kemenangan awal. Selanjutnya, kita harus berusaha. Semangat. Apakah kita menekan Kingnya begini, malah akan berbalik buruk? Tolong, lupakan kebaikan hati kamu sebentar. Jika kamu tidak mau terus menderita di masa depan, satu-satunya cara adalah kita bersatu. Semangat. Lin Feng. Mengapa fitur wajahku? Lihatlah. Itu semua fenomena normal. Operasikan faktor eksternal. Butuh waktu pemulihan, tidak apa-apa. Nanti juga sembuh. Minum kopi. Bibir cantik, kita kan sepakat puasa bersama. Kenapa kamu makan diam-diam? Aku kan mulut, kalau tidak makan tidak tahan. Kalumata, manata antidak mulia. Kalau aku hidung, mana bisa tidak cium bau? Aduh. Aku dengar Lin Feng bilang mau ke rumah Lin Qingya. Apa? Ini jelas mempercepat rencana. Apa yang harus kita lakukan? Ini terlalu cepat. Tidak bisa, kita harus pastikan Lin Feng tidak pergi ke rumah Lin Qingya. Kalau tidak kita akan sangat menyesal. Tidak, biarkan Lin Feng datang ke rumah 5 Indra. Kamu maksudnya Kita muncul tiba-tiba. Melakukan. menjebak. Ide bagus. Wah, mereka mau ciuman tuh. Kenapa, King ya? Kadang-kadang mulut kayak nggak nurut. Iya? Kamu lucu banget. Lin Feng. Ngapain sih? Lin Feng. Kabur deh.
Kalian tahu nggak, hari ini tuh kesempatan bagus buat aku jadian, kalian malah merusak semuanya. King ya, aku tidak salah tentang Lin Feng. Dia sampah. Jangan jadi pacarnya, dan jangan biarkan dia memanfaatkanmu. Kami melakukan ini demi kebaikanmu. Kami melakukan ini hanya mata, hidung, alis, mulut, dan telingaku. Aku adalah tuannya, kalian harus mendengarkanku. Membantumu melihat dunia jelas. Membantumu mengenali bau, mendengar suara. Mencicipi rasa makanan. Dan sekarang, kau berpaling dari kami? Kau belum jatuh cinta, kau mengerti. Sekarang keluarlah. King ya, aku lapar. Tolong buatkan kita makanan enak. Kalian masih mau makan? Sekarang kalian keluar dari sini. Kelopak ganda, bisa kita tidak menurutinya? Dia ada benarnya, dia adalah pemilik kita. Jadi kecuali soal Lin Feng. Hal lainnya, kita harus mendengarkannya. Pemilik, jangan marah demi kesehatanmu. Aku tidak akan makan. Mau makan apa? Aku buatkan. Tahu kamu yang terbaik. Tuan memang suka Lin Feng, kita bisa apa? Lebih baik kita restui Tuan saja, tidak bisa. Jangan bicara soal pria ini, apakah dia memang playboy. Dari caranya mengincar keanggunan dan uang. Tidak boleh bersama. Aku setuju. Ada kemungkinan Lin Feng benar-benar suka Lin Qingya? Tidak mungkin. Aku juga rasa tidak mungkin. Sebenarnya, jika mau tahu apakah Lin Feng benar-benar suka Qingya. Kalau bikin Qingya jelek, bisa tahu jawabannya. Gimana bikin jelek? Qingya, kali ini kita anggap ini ujian buat Lin Feng. Kalau dia benar-benar nggak jijik sama kamu, kita setuju kalian bersama. Qingya. Maaf, aku telat. Kamu jijik sama aku? Enggak mungkin. Bagaimanapun rupamu, buatku kamu tetap paling cantik. Bagaimana dengan Qingya? Apa kata Lin Feng? Dia bilang, Apapun yang aku jadi, tetap yang tercantik. mulut pria, omong kosong semua. Lin Feng ini memang tak henti-hentinya. Kalian pasti lapar, kan? Aku akan masak. Menurut kalian bagaimana? Sepertinya kita gagal. Menurutku setengah-setengah. Jelas King ya sudah kecewa pada Lin Feng. Tapi setelah suka sekian lama, pasti masih ada harapan kecil. Terus gimana? Kayaknya harus kasih dia sedikit obat kuat, deh. Obat kuat? Kita harus pergi satu persatu biar Kingya sadar. Karena kepergian kita, masalah bentuk wajah setelah operasinya akan kelihatan. Dengan cara ini, Kingya bisa nyalahin Lin Feng dan ninggalin dia. Ini sih terlalu kejam. Lagi pula, kalian beneran mau ninggalin Lin Qingya? Nggak ada cara lain. Jika tidak melakukannya, Qingya tidak akan pernah meninggalkan Lin Feng brengsek itu. Jadi, Demi Qingya. juga demi kita. Kita hanya bisa melakukan ini. Jadi siapa yang pergi duluan? Siapa yang datang paling akhir? Siapa pergi dulu? Siapa yang makan paling banyak? Siapa pergi dulu? Kalau semuanya sayang Qingya. Bagaimana kalau kita suit? Bayar. Suit. Si telinga tajam. Kami semua pilih batu. Cuma kamu yang pilih gunting, kamu kalah.
Si telinga tajam, kenapa kamu? Kenapa nangis? Qinya, aku akan pergi. Aku menyebabkan banyak masalah beberapa hari terakhir. Maafkan aku. Telinga yang menyenangkan. Kau sudah hidup baik, kenapa pergi? Apa mereka mengganggumu? Atau masakanku tidak enak? Tidak, kau sangat mencintaiku. Aku tidak tega melihatmu dikubur oleh bajingan itu. Telinga halus. Aku tak ingin kau pergi. Aku tak ingin kamu pergi, jangan pergi. Jangan. Jangan pergi. Qinya. Aku tahu terakhir kali, kamu sengaja bercanda denganku. Ada apa? Pikirannya melayang. Aku merasa sedikit gelisah. Jangan gelisah, kita keluar untuk kencan. Ayo minum kopi. Qinya. Selamat tinggal. Telingaku sakit. Kenapa? Kuping PK kemana? Pergi. Semua gara-gara kamu dia pergi. Apa yang tadi bukan halusinasi? Kalian tinggal di mana, biar aku kejar dia. Wajahmu itu rumah kami. Kepergian kuping PK agar kamu bisa melihat siapa sebenarnya Lin Feng. Telingamu tidak nyaman juga karena kepergian pendengar hebat. Karena melihat cinta lebih penting daripada persahabatan. Jika kamu terus mencari Lin Feng, kami semua akan pergi. Jadi Qinya, apakah kita pergi tergantung padamu, bukan kami. Jangan berpikir aku tidak peduli. Dalam hidupku, tidak ada banyak teman, aku anggap kalian teman paling dekat. Kalian istirahat di sini, aku akan mengejarnya kembali. Telinga sudah diperbaiki. Putri cantikku. Berapa harga? 608. Bisa bantu bayar tidak? Nanti setelah gajian, saya kembali. Kamu punya kartu kredit dengan limit besar? Belum diaktifkan, kan? Aktifkan, langsung ada uang? Sekarang mengerti, mereka bilang tentang mata dua lapisan tidak sah. Kamu memang penipu serakah. Qinya pergi mencari Lin Feng lagi. Tak disangka, dengan perginya si kuping tajam, gadis itu masih belum sadar. Kalau begitu, ayo kita pilih kartu. Siapa yang angkanya paling kecil, dia yang pergi. Bisa. Oke. Setengah permanen, poinmu yang paling sedikit. Sudah lama ingin aku pergi duluan, kan? Kamu tidak punya pendirian. Selalu menyebabkan kita tidak kompak. Aku melakukannya demi majikan. Meskipun kita dekat, tapi tetap menjaga jarak. Aku rasa itu bagus. Jaga diri kalian baik-baik, aku pergi dulu. Lin Qinya, aku pergi dulu. Kamu mau pergi Kemana suara angin pergi, aku juga akan pergi. semi permanen, mau pergi? Kami sudah bilang, kalau kamu cari Lin Feng itu lagi, kita pasti akan pergi. Hari aku ke klinik kecantikan untuk aku sudah melihat siapa dia sebenarnya. Semi permanen, jangan pergi ya, aku nggak mau kamu pergi. Mulut wanita penuh tipu daya, semi permanen, jangan percaya dia. Sudah begini, kita nggak bisa apa-apa. Jaga diri baik-baik, Qinya. Aku pergi. Aku juga mau coba.
Aku mau makan. Kamu nggak boleh makan lagi. Sie sein buat aku. Kalau aku nggak cari Lin Feng lagi, kalian nggak pergi? Kamu nggak mau kami pergi? Tentu nggak mau, dan aku juga berharap bisa bawa pulang Ban Yongjiu dan Shun Feng Er. Lin Qingya, sebaiknya kamu urus dirimu dulu. Lihat alismu, udah banyak pudar, nggak setebal sebelumnya. Nggak usah bikin, percuma. Alami paling cantik. Qingya, pemikiranmu seperti itu benar. Dukung kamu. Sebagai hadiah karena telah menemukan jati dirimu, aku akan membantumu membersihkan rumah hari ini. Aku akan mencuci pakaianmu. Aku akan membantumu mandi. Tidak, tidak, tidak. Qingya, terima kasih telah menjaga kami selama ini. Mengapa kau pergi? Aku tidak akan pergi. Aku hanya merasakannya. Lin Feng, dia tidak begitu menyukaiku, dia hanya ingin mendapatkan uang dariku. Lin Qingya, sudah memikirkannya? Kamu berencana putus dengan Lin Feng, kan? Tidak. Aku cuma mau lihat, kalau aku benar-benar bangkrut, bagaimana reaksinya. Qingya, bisakah kau memaafkanku? Qingya, aku baru saja tahu ada film bagus. Atau makan saja, anggap saja sebagai permintaan maafku. Bisa beri aku kesempatan lagi? Apa kau akan baik padaku? Aku akan bersikap baik padamu. Baiklah. Ikutlah denganku ke rumahku dan minta maaf pada ketiga temanku. Lin Feng, apa hal yang paling memabukkan yang pernah kau lakukan dengan Lin Qingya? Bibir berdarah, apa hal yang paling memabukkan yang pernah kau lakukan denganku? Berciuman. Pai Berdodo. Anda adalah orang yang harus pergi. Setelah kau pergi, mereka takkan bisa berciuman. Lin Feng. Bagian wajah Lin Qingya yang paling kamu suka yang mana? Hidung mancung tanya kamu paling suka bagian wajahku yang mana? Mata. Kelihatannya orang yang harus pergi bukan kamu. Juga bukan aku tapi lipatan mata. Bickler. Memang aku yang harus pergi. Qingya, ada apa? Lipatan mata juga bagian dari matamu. Dia pergi, pasti kamu merasa tidak nyaman. Bibir seksi, hidung tinggi. Kalian adalah yang bersamaku sekarang. Kalian tidak bisa meninggalkanku. Itu terserah padamu. Jika kau dan Lin Feng tak akur. Bagaimana dengan kami? Kau tak bisa menahan kami. Itu Aku akan keluar. Kau mau pergi kemana? Hei, bayi. Cinta kalian. Qingya. Bisa pinjamkan aku 20.000? Kenapa mendadak butuh uang sebanyak itu? Ulang tahun kamu kan sebentar lagi, aku mau beri kejutan. Tapi uangku belum cukup untuk beli hadiah. Lupakan saja, gak mau pakai kartu kredit. Jangan pelit dong. Dr. Lin, ada klien wanita cari kamu. Qingya, aku harus pergi dulu. Si telinga tajam sudah pergi. Si mata dua lipat dan semi permanen juga pergi. Pai Berdower. Kalau bisa wujudkan satu keinginan sebelum pergi. Apa yang ingin kamu wujudkan? Aku ingin ciuman lagi. Yang tidak tega pendirian jangan dimaafkan. Pendirian saya selalu teguh, oke. Cuma ya, saya juga butuh cintakan. Qingya, Ada APA bahagia. Tahu kapan ulang tahunku? minggu depan kenapa? Ada kabar baik. Lin Feng mau traktir kalian makan. Lin Feng. Lin Feng yang pelit, kok bisa keluar uang untukmu? Dia pasti maulah, hanya saja dia nggak punya uang.
Kalau nggak ada uang, gimana rayain ulang tahunmu? Kasih dia 20 juta rupiah. Lin Qingya. Dia cuma cari cara nipu uangmu. Kamu nggak lihat, ya? Nggak mungkin, nanti saat ulang tahun, kalian bakal tahu. Kalau misalnya, dia tetap nipu kamu kayak dulu. Kita semua bakal kastrasi dia. Siapa coba pacar yang ulang tahun, tapi pacarnya traktir makan BBQ? Mana mungkin itu seharga 2 juta? Paling ya cuma 200. Iya, aku rasa bahkan nggak seharga 200. Sudahlah, dia bilang sebentar lagi ada hadiah. Hadiah sudah sampai. Serius nggak, Lin Feng? Bisa lebih asal? Qingya, selamat ulang tahun. Terima kasih ya. Lin Feng, aku mau kamu habisin 20.000 cuma buat traktir kita, dan Qingya makan barbeque murahan, dan beli 2 balon murahan. Apa kamu masih bisa dibilang laki-laki? Balikin uangnya. Cepetan balikin uangnya. Selain itu, ada hal lain yang tidak dimiliki Lin Feng. Itu tidak cukup. Aku akan memanggamu 10 ikat pinggang domba lagi, tunggu saja. Sialan. Aku tak tahan lagi. Aku juga tak tahan. Ayo pergi dari sini, dan singkirkan bajingan ini. Apa yang kau lakukan? Kembalikan 20.000 ke Lin Qingya. Aku akan mengembalikannya. Sekarang mundur. Apa yang kamu tunggu? Nggak nunggu. Kalian punya ponsel nggak? Dia ngetawain kita dia punya ponsel. Hajar dia. Jangan. Hidung mancok. Kamu bilang biar dia ke rumah Lin Qingya jadi babysitter. Lalu biar Lin Qingya lihat semua kebiasaan buruknya. Pasti jadi nggak suka dia kan? Bisa kok. Lin Feng. Mulai besok, kamu jadi pengasuh Lin Qingya. Sambil cuci baju, masak, beres-beres rumah. Tanya kabarnya. Bisa lakukan. Bisa. Sebelum jadi dokter bedah plastik, aku jadi pengasuh pria. Dokter bedah plastik lebih banyak penghasilannya, jadi aku beralih. Dia dulunya kurang ahli. Begitu. Mulai hari ini, kamu layani Lin Qingya, sekaligus layani kami. Aku kastrasi. Percaya nggak? Tenang saja. Aku bagus melakukannya. Cepat kembalikan uangnya. Qingya. Kenapa kamu datang? Lin Qingya. Mulai sekarang, dia akan menjadi pengasuh pribadi Anda. Dia akan melakukan apapun yang Anda mau. Jangan sopan. Apa yang Anda tunggu? Pergi dan memisahkan tak kita. Beri dia pelajaran. Lin Qingya, dia begitu kikuk, tendang dia keluar. Lin Qingya. Apa yang kau lihat dari Lin Feng ini? Dia tampan. Lihat dia. Dia benar-benar orang yang tergila-gila cinta, tidak ada harapan. Oh ya, Lin Feng. Sekarang kirimkan uang 20.000 itu ke Qingya. Sudah dikirim. Terima kasih. Kamu baik sekali padaku. Tidak perlu sungkan dengan aku. Aku sibuk dulu. Tambahkan obat pencahar di kola. Aku akan mengacaukan kalian. Lin Feng, minuman kita sudah siap belum? Sebentar lagi. Minuman datang. Aku mau minum cola. Kurangi minuman bersoda, tidak baik untuk kesehatan. Aku buatkan jus jeruk. Kamu benar-benar perhatian. Tunggu. Biar Lin Feng minum dulu. Aku minum, kalian saja. Kenapa? Sudah cepat tidak mau dengar kita? Atau kamu benar-benar mau jadi apa? Sudah habis. Tidak ada racun. Ayo.
Makan bareng. Dia bajingan, bisa makan bersama kita. Kamu pergi cuci baju. Baik, hamba menurut. Dia begitu patuh, malah terasa agak aneh. Bagaimana? Seketika merasa dia kurang menarik dan kurang suka padanya? Sepertinya kurang daya tarik pria. Aku masih ingin coke. Pause, minum punyaku. Ayo kita tukar. Perutku sakit. Xing A. Kau baik? Ayo ke rumah sakit. Lin Feng. Kau meracuni minuman kami, kan? Aku tak meracuni, hanya sedikit obat pencahar. Apa? Berani-beraninya kamu kasih obat pada kami. Sekarang aku akan buat kamu rasakan obat pencahar, si hidung mancung. Aku buat kamu keam. Buat kamu tak punya hati. Hidung mancung. Obat pencaharnya mungkin tidak efektif. Lebih baik kita bawa King Ya ke rumah sakit dulu. Kalau ada bahaya terhadap nyawanya, Lalu bagaimana dengannya? Dia. biarkan dia ke akhirat temukan gadis baik seperti King Ya. Ini tidak baik. Cepat. King Ya, bertahan. Kami akan segera membawamu ke rumah sakit. Tolong aku. Jangan pedulikan aku, cepat kembali lihat Lin Feng. Aku belum mati. King Ya sudah pergi kerja. Kamu itu sudah tahu tapi masih nanya. Aku pergi belikan pembalut buat King Ya segera balik. Menstruasi Lin King Ya selesai. Ngapain beli pembalut? Persiapan sebelumnya dong. Pergi saja. Bibir tebal. Sejak aku bisa melihat kalian. Aku rasa kamu yang paling cantik di antara mereka. Banyak bicara. Nyaman tidak? Nyaman. Bibir tebal. Sudah selesai. Akan ingat bayar uang. Uang. Bang Feng. Aku nggak punya uang. Benar-benar nggak ada uang. Kita hanya bagian dari King Ya, mata, hidung, mulut. Biasanya King Ya yang urus kita. Ngapain kamu datang kalau nggak bawa uang? Sudahlah, ingat bawa uang nanti, kalau nggak kamu bikin saya susah. Bang Feng, tenang aja, lain kali aku pasti ingat. Hari ini aku lupa. Oke. Tapi, bisa nggak pinjam dulu 2.000 rupiah buat naik bus pulang, hari ini? Aku nggak ada uang tunai. Bukan dudulip, maksudku, kamu nggak bawa uang sepeser pun, waktu keluar rumah? Aku kan baru di sini, Feng, tenang aja, besok aku pasti punya uang. Kalau udah ada uang, aku bantu kamu diboncet banget. Sekarang kamu mau cari uang kemana? Kerja di pabrik, pasang sekrup? Aku cuma punya mulut. Nggak punya skill. Nggak bisa pasang sekrup. Ya udah, nggak ada cara lain. Feng. Apakah uang benar-benar sepenting itu di dunia manusia? Begini saja. Kebahagiaan orang dewasa hanya bisa didapatkan dengan cari uang. Kalau begitu aku juga mau bahagia. Maka kamu cepatlah cari uang. Dudu, kamu kemana? Kita hampir kelaparan di sini. Tunggu Dudu pulang baru kita makan. Dudu, kenapa baru pulang sekarang? Kamu kemana? Aku kuma jalan-jalan sebentar. Kok kulitmu jadi mulus banget? Kamu pasti habis ketemu Lin Feng ya. Bibir seksi, kamu juga operasi plastik. Bibir seksi, aku gak nyangka. Kamu bilang terus kalau Lin Feng brengsek, suruh King Ya tinggalkan dia. Tapi sekarang kamu malah begitu.
Ayo cerita, operasi apaan aja? Cuma bikin kulit lebih cerah pakai laser. Bibir Dodo, kami adalah fitur wajah Lin Qingya. Kami virtual, kami tidak bisa operasi plastik. Lagi pula, kamu tahu kan Lin Feng itu macam apa? Aku benar-benar kecewa padamu. Lin Qingya, Aku ingin bicara denganmu. Mau bilang apa? tolong bantu kami. Bibir Dodo, enak sekali kamu ngomong hal yang melukai persahabatan ini. Aku lelah, mau pulang istirahat. Qingya. Bibirmu itu semua gara-gara kamu. Apa yang kamu pasang-pasang, kamu juga suka Lin Feng, ya? Ngomong apa sih kamu? Benar-benar tidak masuk akal. Kevermu. Kenapa kamu ambil barang peninggalan ibu Lin Qingya? Nggak ngapa-ngapain. Kamu mau ambil gelangnya Lin Qingya untuk dijual biar operasi plastik, ya? Mana berani aku. Balikin gelangnya ke aku. Saya tidak akan. Balikin nggak? Gelang ini bukan milikmu, kenapa saya balikin ke kamu? Kalau nggak balikin, saya robek mulutmu. Kembalikan ke saya, kalau nggak. Tentu saja bisa. Dari mana gelang ini kamu dapat? Jangan tanya itu. Cepat kerjakan untuk saya, sesuai keinginanmu. Oke. Aku punya bibir terbaik di dunia. Kami mendapat uang begitu cepat. Baiklah, ini dia. Sudah selesai. Ini berakhir begitu cepat. Lihatlah di cermin. Apakah lebih licin dari sebelumnya? Tidak usah repot-repot. Selama itu adalah cara Anda menyukainya. Kau adalah putri kesayanganku sekarang. Kak Feng. Dangga. Ciuman banyak bikin bayi. Kenapa? Kamu mau coba? Aku agak khawatir. Khawatir apa? Santai saja, serahkan padaku. Kak Feng. Hari ini makan bareng di Rumah Lima Indra, yuk. Apa untungnya? Aku bisa bantu kamu ambil semua uang Lin Qingya. Aku mau umumkan sesuatu. Kamu kenapa lagi? Aku umumkan mulai sekarang Lin Feng adalah laki-lakiku. Dudulun, Lin Feng itu pacar Lin Qingya. Mereka belum putus, bagaimana jadi laki-laki kamu? Aku dan Kak Feng sudah. Pokoknya tidak akan pernah berpisah. Dudulun, bagaimana bisa kamu? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Aku tidak peduli. Pokoknya mulai sekarang, Gefeng adalah milikku. Ngomong-ngomong, siang ini aku undang Gefeng ke rumah kita makan siang. Aku harus cepat-cepat dandan lagi, biar cantik-cantik nunggu Gefeng datang. Terlalu berlebihan, Lin Feng. Aku akan menghajarnya sekarang. Jangan gegabah, hidung tinggi. Jangan dengar dari satu pihak si bibir. Kita lihat dulu situasinya. Lin Qingya, kamu benar-benar santai ya. Oke. Tunggu aja, aku nggak akan bicara sama kamu lagi. Ayo makan, Feng. Ini khusus disiapkan untuk kamu. Kamu yang membuat semuanya? Bisa aja kamu. Aku suapin kamu. Enak nggak? Enak. Coba yang ini juga. Makan daging. Kamu juga makan.
Kenapa kamu tidak makan? Aku lihat mereka berdua menjijikan tidak selera. Kak Feng, makan daging. Pasangan mesum tidak tahu malu. Lisik tidak bermoral mizam bijat pasangan zina. Hidung mancung. Lin Qingya, kami masih punya banyak makanan, mau datang makan bareng gak? Kami berdua nggak bisa habis, banyak sekali makanannya. Datang dan makan bersama kami. Datang dan makanlah bersamaku dan kakak Fung. Aku tak peduli dengan makananmu. Jangan salahkan aku karena tak menghubungimu. Saudara Feng, aku akan memberimu daging. Lin Qingya, kau bisa tahan? Aku akan merayu Lin Feng dan membiarkan dia melihat warna aslinya. Kurasa itu bukan ide yang bagus. Bukankah itu sedikit kejam? Lebih baik sakit sebentar daripada sakit lama, atau harus terus sip. Qingya pasti akan hancur. Baiklah. Kalau begitu, lakukan sampai tuntas. Hidung mancung, kali ini tergantung kita berdua. Makan BBQ. Hotpot. Tetap mau makan BBQ, suka BBQ. Setiap hari makan BBQ. Qingya. Kita mau makan, bareng aja, yuk. Sudah punya wanita lain. Jangan ganggu aku lagi. Bibir tebal itu bibirmu, juga kamu. Gimana bisa bilang itu orang lain? Kamu. Jangan mencoba mencuci otakku. Hidung mancung, aku dan Feng mau makan, kalian gabung aja. Kamu nggak salah paham, kamu rebut pacar Qingya, terus mau makan bareng dia. Aku beneran tulus sama Feng. Tolong pahami posisimu. Ini urusan kami berdua, bukan urusanmu. Toh kita kan bersaudara, ayo makan bareng. Aku dan Kak Feng tunggu kalian di depannya. Jangan lupa datang ya. Qingya, sejak Lin Feng bisa melihat kita, Dudu Chun benar-benar berubah. Sekarang dia harus pergi, atau pacarmu beneran bisa direbutnya. Kalau dia nggak mau pergi, kita bisa apain? Aku punya cara. Mobilku di depan, Qingya, aku antar kalian pulang. Oke. Aku duduk di... Kalau punya uang, duduk di depan. Aku gak punya uang. Gak punya uang, duduk di belakang aja. Kursi depan cuma untuk orang berduit. Lin Qingya juga gak punya uang kan? Kerja, cari uang. Kamu bisa. Apa hebatnya? Mulai besok aku juga mau cari kerja. Nanti kalau udah gajian baru ngomong. Qingya, kursi depanku selalu untukmu. Aku tidak peduli mobilmu. Aku jalan pulang. Itu kamu yang bilang. Dudu Lips, kita pergi. Oke. Qingya, lihatlah, Lin Feng ini selalu bicara soal uang. Bukan tentang siapa. Lebih baik dia diambil oleh Dudu Lips. Dengan begitu, aku sepenuhnya bebas. Kalian berdua, siang bolong sudah. Hidung mancung, kamu masuk kok enggak ketok pintu. Bibir Dudu. Bagaimana bisa kamu senggak tahu malu itu? Ini terlalu berlebihan. Bibir Dudu. Selalu anggap kamu saudara baik. Alis permanen dan telinga PK sudah pergi. Kelopak ganda sudah pergi. Cuma tinggal kamu dan hidung mancung. Aku kira kita bertiga. Hidup bahagia bersama selamanya. Fiber seksi. Aku rasa kamu tidak cocok lagi. Tinggal di sini. Ini rumah 5 Indra dan juga rumahku. Aku mau tinggal di sini. Urus sendiri masalah kalian, aku pergi dulu. Tunggu sebentar, aku akan selalu bersamamu. Manusia jika sudah berbuat salah,
Benar, aku. Hidung mancung, jangan kasar. Kalau tidak memberi pelajaran, dia akan mengulanginya lagi. Katanya kita sahabat baik, tapi malah memukulku. Sahabat baik apaan? Kinya, kalau kamu ada sesuatu yang bikin gak nyaman, bilang aja, biar gak nyakitin diri sendiri. Lipatan mata ganda, semi permanen. Pas mereka ada, aku harus masak banyak makanan sendirian. Beli bahan masakan aja bikin aku capek banget. Kinya, kamu kangen mereka lipatan mata ganda ya? Karena Dudu telah salah. Jadi biar kita taruh semua ini padanya. Ini bisa jadi hukuman buat dia. Kalian berdua mau menindih? Diam saja, segera angkat semua makanan ini kembali. Sie Hidung Mangkong. Di kehidupan depan, aku tidak mau jadi tetanggamu lagi. Kalau memang ada kehidupan selanjutnya sih. Aku jadi mulut, kamu jadi hidung. Aku tidak mau jadi hidung. Kalau ada kehidupan selanjutnya. Selanjutnya aku mau jadi Lin Qingya. Apa, bibir doer, kamu juga mau pergi? Mata belah dan telinga sensitif sudah pergi. Aku juga harus pergi. Selama ini, kita sudah membuat Qingya melihat sifat buruk Lin Feng. Tapi untuk mencegah gadis itu kebodohan lagi, kita harus melakukannya sampai tuntas. Bagaimana aku pergi bersamamu? Tidak bisa. Selama ini kita bergantian bersikap baik dan tegas. Kamu tinggal di sini untuk mengawasi gadis itu. Mungkin kepergianku malah akan membuatnya lebih sadar. Tapi, Jangan tapi-tapian. In Gat ini. Pergi temui Lin Qingya, sarankan mengusirku. Kamu harus lebih tegas. Jangan biarkan gadis itu melihat ada yang aneh. Lin Qingya, aku benar-benar nggak bisa terima ini. Hari ini dia berani merebut pacarmu, besok dia bisa lakukan hal lain. Tapi, Lin Qingya, kalau kamu berani biarkan dia tinggal hari ini, aku langsung pergi. Pilih aku atau dia, kamu tentukan sendiri. Bibirmu bergetar, ada camilan di tas, kamu bawa buat dimakan di jalan. hidung mancung, gak nyangka kamu masih mau antar Dudu. Lin Qingya, kamu salah, aku bukan antar dia, aku takut dia gak pergi-pergi. Dudu yang lebih penting daripada cinta adalah persahabatan. Yang lebih penting daripada pria adalah keluarga. Bukan cuma meremehkanmu, aku juga kasihan padamu. Karena aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan sebagai seorang wanita, sedangkan kamu masih anak kecil. Tapi aku lebih setia dan lebih peduli sama keluarga, gak kayak kamu yang cuma mikirin pria. Kelihatannya sebelum pergi, aku harus kasih kamu pelajaran dulu. Jaga baik-baik gadis kecil ini. Masak nanti di sampingnya cuma ada kamu seorang diri. Kamu jaga diri ya. Senang sekali. Akhirnya nanti aku gak perlu ketemu kalian berdua lagi. Pergi dulu. Sampai jumpa. Qingya, maafkan aku. Maaf aku melakukan ini. Semoga kamu bisa mengerti. Kami semua melakukannya untukmu. Dia punya badan bagus sekali, gimana aku yang masih muda bisa tahan? Qingya, aku mengerti. Aku pasti akan memberi kompensasi lebih untukmu nanti. Tidak perlu, aku merasa kamu menjijikan. Aku keluar sikat gigi 2 kali, bagaimana bisa menjijikan? Aku punya 5 sahabat baik. Hanya tinggal 1 yang berhidung mancung. Aku, Lin Feng bersumpah akan mencintai hanya Lin Qingya selamanya. Jika tidak, aku dihukum. Hentikan bicara. Ngomong-ngomong, kemana bibir tebal pergi? Kenapa? Kamu merindukannya?
Tidak, hanya bertanya. Dia sudah pergi. Semoga semuanya baik-baik saja. Dia pergi, aku masih di sini. Lin Feng. Kamu benar-benar memaafkannya? Aku. Sepertinya sudah waktunya aku pergi. Tapi terakhir, biarkan gadis ini melihat si buruk satu kali lagi. Hidung mancung. Dari antara kalian semua, aku selalu paling kagum padamu. Sebenarnya aku juga sangat suka padamu, cuma tak pernah berani mengatakannya. Benarkah, hidung mancung? Kamu secantik ini. Hanya saja ada beberapa hal yang agak mengecewakan. Lalu bagaimana? Gampang, operasi plastik. Langsung dikerjakan, langsung pulang, punya seumur hidup. Pasti mahal sekali. Kita sudah kenal lama, menurutmu aku akan minta lebih? Kalau aku operasi plastik di tempatmu, kamu akan suka aku? Gadis bodoh. Aku sudah bilang aku paling kagumi kamu. Akan aku cari cara untuk biayanya. Tunggu di kantor. Oke, Oke apanya? Bajingan menjijikan. Hier. Mereka berempat sudah pergi. Sebentar lagi aku juga akan pergi. Harap jangan benci aku karena ini. Kami adalah panca indera MU, teman MU selama bertahun-tahun. Kami semua mencintaimu. wah, hidung mancung. Kamu bisa dapatkan ini juga ya? Bro, ini sertifikat rumah panca indera. Bisa nggak kamu cari cara untuk menjualnya buat operasiku? Bisa sih, bisa aja. Tidak ada tanda tangan linkingnya. Tanda tangan linkingnya didapatkan, tinggal cari pembeli untuk dijual. Uangnya semua buat kamu. Hidung mancung. Kamu jauh lebih baik daripada bibir tebal. Aku sangat suka kamu. Profong. Aku ingin selalu bersamamu. Kecuali kamu jual rumah dan berikan semua uangnya padaku. Aku tidak hanya bisa setuju dengan permintaanmu. Kamu juga bisa tinggal di rumahku. Qingya. Kamu kembali, lipat ganda. Aku t'as eu Saul Kerjazama si dung tingi dan bibir tebal bermain sandiwara. Sekarang hidung tinggi berbalik jadi si wajah putih, jadi peran wajah merah hanya bisa kumainkan. Lihat, Qingya. Alasan hidung tinggi bersama Lin Feng. Jangan-jangan Lin Feng memberinya obat penenang. Supaya dia operasi plastik. Lin Feng mata duitan, tidak akan bertindak tanpa uang. Dia berhidung mancung gak punya uang. Kenapa mereka bisa bersama ya? Hidung mancung suka sama Lin Feng. Cuma selalu pura-pura gak peduli. Biarin aja mereka bersama. Yang penting aku gak mau kehilangan kalian. Lin Qingya, kamu terlalu baik hati. Hidung mancung gak peduli sama kamu. Kenapa kamu masih peduli sama dia? Tiga en palima, ENAM tuju. Quinjia. Giliranmu, Qingya. Qingya, giliranmu. Hapus saja. Bisa. Siapa kalian? Masuk rumah orang sembarangan. Rumah digadaikan ke kami. Cepat bereskan barang dan pergi hari ini. Quinjia. Gadaikan rumah ini. Tidak ada. Aku tahu, pasti hidung mancung yang diam-diam mencuri sertifikat rumah. Sekarang cari dan Kasih tahu, cari siapapun gak ada gunanya. Rumah ini sekarang bukan milik kalian, beres-beres dan cepat pergi. kalian segera keluar dari sini. Siapa berani tetap di sini, j'engance à la Kamu ngancam siapa sih? Aku kasih tahu, lebih baik segera beres-beres dan pergi.
Tidak mau pergi ya? Pergi à Totidak, Pergi, Pergi tidak. Kamu sedang... Pergi tidak. Cepat. Baik, kalian tunggu. Pergi. Kalau aku tahu dia di mana sekarang, aku pasti akan mencabik-cabiknya. Hidung mancung, kamu di mana? Dia bilang dia ada di tempat Lin Feng. Katanya kita bisa mencarinya di sana. Dia punya hati nurani. King ya, jangan khawatir. Aku akan mendapatkan keadilan untuk Anda. Hidung tinggi. Kau di sini. Hai Nose, beraninya menjual rumah Lin King ya? Aku di sini. Kelopak mata ganda. Hentikan. Anticon. Jika kau membunuhku, aku akan membunuh keponakanmu. Lihat apa itu menyakitimu. Apa yang kamu katakan? Aku hamil. Dengan anaknya Lin Feng. Lin Feng tidak mau mengakui anak ini. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Banyak orang sekali ya. Lin Feng, hidung tinggi hamil. Kamu harus bertanggung jawab atas anak di perutnya. Aku mau klarifikasi dulu. Anak itu bukan milikku. Anak ini memang milikmu. Aku sudah cek harinya. Aku bilang bukan punyaku ya bukan punyaku. Siapa tahu itu anak haram dari pria brengsek mana. Maksudmu apa? Kamu memang brengsek Tuan. Lin Feng, awalnya kupikir kamu cuma sedikit brengsek. Sekarang aku tahu kamu nggak cuma itu. Kamu benar-benar kejam. Kamu pikir kamu siapa? Ini rumahku. Semua keluar. Lin King ya, sekarang kamu bisa lihat wajah asli si brengsek ini, kan? Dulu kamu masih punya harapan padanya. Sekarang pikirkan bagaimana dia memperlakukanmu. Dan bagaimana dia memperlakukan kita. Hari ini, aku akan membantumu memberi pelajaran si brengsek ini. Mau ngapain kamu? Jangan sembarangan dong. Aku tahu aku nggak bisa punya anak ini. Tolong bantu aku. Gimana caranya? Aku sebenarnya cukup mau jadi tante lo. Bawa ke rumah sakit, kehabisan uang. Lin King-nya juga kehabisan uang. Kita hampir tidur di jalan, semua berkat kamu. Aku yang mencuri akta rumah. Dokumen dan tanda tangan juga aku yang palsukan. Uang jaminan semua aku kasih ke Fongge. Sekarang aku bahkan nggak punya uang untuk pendaftaran. Udah nggak sempat, mau melahirkan. Biasanya 9 bulan hamil. Baru beberapa hari kamu udah mau melahirkan. Kamu benar-benar hebat. Aku benar-benar mau melahirkan. Kingya, cepat bawa aku ke rumah sakit. Lia Dulu, Mana Manquin c'est pas tout. Jangan-jangan beneran hamil. Mana mungkin? Kalau nggak acting, gimana nipu si gadis itu? King-ya, kalau beneran mau lahir, gimana dong? Oke, cepat panggil taksi ke rumah sakit. Jangan ah. Kalian udah Aku gimana? terserah mau gimana. Cepat lepaskan aku. Kamu pikir aku akan lepaskanmu? Jangan terlalu berlebihan. Bagaimana kamu tahu aku pasti manusia? Perutmu sudah tidak sakit? Aku pura-pura, takut kalian tidak akan bantu aku. Tidak bawa aku ke rumah sakit. Jadi kenapa kamu datang ke rumah sakit? Ya sekadar periksa saja. Pergi. Siapa keluarganya? Saya. Ini 5 Kambar. Kalian yakin tidak mau? 5 kembar. Ini bukan reinkarnasi mata, hidung, alis, telinga, mulut. Jangan bilang 5 bahkan 50 kembar. Aku juga akan menyingkirkan. Hidung mancung, kenapa tidak lebih awal bilang 5 kembar? Jika kamu melahirkan anak-anak, aku akan membesarkan mereka menjadi gemuk dan sehat. Aku akan menikahimu dan menjadikanmu sebagai istriku.
Mengapa Lin Feng berubah pikiran? Karena aku dan si telinga halus memberitahu bahwa jika dia tidak mengakui hidung tinggi hamil. Jika dia tidak mengakui high nose hamil, kami akan segera membunuhnya. Semi-permanent. Aku mengerti. Jadi ini rencanamu? Jadi Lin Feng tidak mencintaiku. Itu karena dia tidak mengandung anaknya. Lupakan, high nose hamil dan butuh perawatan, ayo bawa dia kembali. Hidung mancung. Kembali bersamaku. Akan kubuatkan sup herbal untukmu. Qingya, aku sudah memutuskan. Pergi ke Lin Feng. Apa yang kamu coba lakukan lagi? Yang paling penting sekarang adalah pergi ke Lin Feng dulu, jadi mereka bisa berjauhan. Hidung mancung. Apa kamu sudah benar-benar Ya, sudah. Aku sudah memutuskan. Ayo kita pergi. Qingya? Aku benar-benar tidak mengerti. Gao Bilian menjual rumahmu dan merebut pacarmu, kenapa kamu masih baik padanya? Aku tidak punya saudara, juga tidak punya teman. Kalian datang ke sisiku. Aku sudah menganggap kalian orang terdekatku. Qingya, aku minta Lin Feng mengembalikan depositmu dan mengembalikan sertifikat rumahmu. Terima kasih, hidung mancung. Dia yang salah, kenapa kamu terima kasih padanya? Hidung mancung, bagaimana bayi dalam perutmu? Baik-baik saja. Kadang-kadang, rasanya dia tidak ada. Tidak tahu kenapa. Kenapa bisa tidak terasa? Mungkin karena bayinya masih kecil. Pokoknya, hari ini lebih lega dari kemarin. Apakah kamu ke toilet hari ini? Bagaimana mungkin? Aku mungkin tidak pintar, tapi tidak begitu bodoh. Kamu bukan manusia sepenuhnya, ini di luar kendali. Tidak mungkin. Ini tidak bisa, aku harus kembali lihat. Pelan-plan, Jangan sans péjatu. 5 anakku tidak ada. Aku sungguh malang. Qingya? Apakah ada beberapa yang tersisa? Aku bisa merasakannya. Tidak ada satupun. Jangan terlalu menyalahkan dirimu, ini artinya memang kita nggak bisa punya anak. Bagaimana aku jelasin ke Lin Feng? Kenapa aku merasa bersalah? Gao Biliang. Kamu di sini, aku khawatir, ayo pulang. Aku punya kabar buruk untukmu. Kita bicarakan di rumah. Aku keguguran. Kamu bilang apa? Aku kehilangan anak kita. Katakan itu lagi. Aku bilang aku kehilangan anak-anak. Itu terjadi pagi ini. Aku baru saja jatuh. Mereka semua hilang. Kau brengsek. Kau bahkan tidak bisa menjaga anak tetap hidup. Untuk apa aku membutuhkanmu? Aku akan membunuhmu. Hidung tinggi, kau impulsif. Aku tidak impulsif. Aku hanya ingin memberinya pelajaran. Dari awal sampai akhir, semua karena dia hubungan kita jadi rusak. Kamu gak perlu pakai pisau. Sudah ya, Qingya. Gao Biliang cuma emosi sesaat. Lagi pula, ini salah si brengsek itu. Benar, Qingya. Ini loh pria yang dulu kamu suka. Qingya, kamu mau kemana? Mau menyendiri dulu. Double Elite, menurutmu apa yang kita lakukan ini benar? Sepertinya Qingya tidak terlihat senang. Lebih baik cepat selesai daripada Setelah ini, saya yakin Qingya tidak akan ragu lagi. Usaha kita selama ini akhirnya tidak sia-sia. Tapi saya rasa ada satu hal yang hampir selesai. Hal apa?
King ya, kemana kamu pergi saat kembali? Bagaimana dengan si hidung tinggi? Dia mencarimu, kamu tidak bertemu? Celaka. Dia mungkin pergi tanpa pamit. Saya tidak berpikir begitu. Mari kita pergi mencarinya. Di mana dunia bisa menemukannya? Stasiun kereta api, bandara. Ada beberapa tempat. Kita bisa mencarinya satu. Kenapa tidak makan dulu? Jika ingin makan, Anda harus mencari hidung yang tinggi. Kamu gak makan? Aku lapar banget. Jangan buru-buru. Siapa t'a eu ce bantard, la gibalique. Hidung mancung, kamu di mana? Hidung mancung. Apa? Kamu mau pergi? Kalau berani pergi jangan balik lagi, bilang sekarang kamu di mana. Kayaknya dia beneran mau pergi. Ayo cari dia. Kita selesai makan baru pergi ya. Kalau makan dulu bakal telat. Ayo cepat. Hidung Mankung. Kenapa kamu pergi diam-diam? King ya, aku nggak mau yusahin kalian. Hidung mancung, tidak menyalahkan kamu. Tahu kamu juga korban. Jangan pergi, ya? King. Aku akan merindukanmu. King ya, sebelum pergi. Ingin bilang sesuatu. Lihat pria nanti harus lebih jeli. Oke. Aku mengerti. Kelopak mata ganda. Nanti King ya serahkan padamu untuk dijaga. Ada aku, tenang saja. Pergi. Kelopak mata ganda, kamu tidak menahan hidung mancung? Dia sudah cukup lama di sini. Sekarang rumah terlalu sepi. Dulu ketika semua orang ada, ramai sekali. Kelopak ganda, apa kamu suka Lin Feng? Ngomong apa sih, aku bahkan masih belum cukup membencinya. Reaksimu besar sekali. Pasti ada yang tersimpan di hatimu. Lin King ya, aku beneran gak suka Lin Feng, percayalah padaku. Kelopak ganda, semua pergi, kamu sendiri, tidak merasa kesepian? Kalau kamu gak benar-benar pisah sama dia, aku khawatir sama kamu. Aku memutuskan untuk putus dengan dia. Benar. Dia tidak serius, cuma mau uang saja. Aku sudah paham sekarang. Kapan kamu mau bilang putus sama dia? Besok, kamu bisa temani aku untuk lebih berani. Tidak masalah. Lin Feng. Kita putus saja. Kinya, jangan macam-macam. Aku tahu siapa kamu sebenarnya. Mulai hari ini, kamu tidak akan bisa lagi menipuku untuk uang atau cinta. Kinya, sebelumnya semua salahku. Bisakah kau memberiku kesempatan lagi? Masih ingin gunakan kata-kata manis? Dulu ada gadis baik di depanmu, tapi kau tidak menghargainya. Sampai kau kehilangan, baru menyesal. Lin Qingya, aku mau putus denganmu. Shuang Yanpi, maukah kau jadi pacarku? Lin Feng, jangan kira kau tampan maka bisa seenaknya. Lelaki buruk seperti mu, takkan pernah kupikirkan. Kau mengakui kalau aku tampan. Saya kira kamu sudah buta. Ada urusan di kantor. Aku pergi dulu. King ya. Aku tidak akan kembali. Kenapa? Kamu sudah putus dengan pria brengsek itu. Sudah waktunya aku pergi juga.
Sebenarnya kita berlima bukan berasal dari dunia ini. Jika kamu selalu baik-baik saja, kami juga tidak akan muncul. Kelopak mata ganda. Terima kasih atas perhatian dan perawatanmu. Aku tidak akan pernah melupakanmu. Jangan khawatir, aku pasti akan mengurangi bermain ponsel dan melakukan senam mata setiap hari. Kingya, harus hidup dengan baik. Jangan lagi lakukan operasi plastik. Karena kamu sudah cantik. Kamu juga. Buku ini mencatat segala momen kita bersama. Sekarang aku memberikannya padamu sebagai kenang-kenangan. Kelopak mata ganda. Jangan lupa beritahu tattoo artis kalau aku sangat merindukan mereka. Ok. Kamu harus jaga dirimu baik-baik ya. Kingia. Kami berlima sudah berkorban banyak untukmu, jangan mengecewakan kami. Kingya. Bisa kembali seperti dulu? Sekarang mereka semua sudah pergi, tidak ada yang mengganggu kita. Lin Feng, sadarlah. Kita sudah putus. Tinya, Aku mencintaimu. Apa yang kamu mau, aku berikan. Tinya, Lepaskan aku. Beraninya kamu memukulku, ya? berhenti, Pergi. pergi. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku tidak tenang tentang kamu, jadi aku diam-diam kembali sendiri. Shuang Yanpi bilang kamu putus dengan Lin Feng. Kenapa dia datang lagi? Gao Bei Li. Lin Qingya. Bukankah kamu sadar, baik aku ataupun mereka semua hanya berakting di depanmu? Supaya kamu bisa lihat wajah sebenarnya dari Lin Feng yang brengsek. Aku tahu. Urusanku, jangan ikut campur. Bagaimana tidak peduli, dia membahayakanmu. Kalian yang membahayakan aku. Tanpa kalian, aku dan Lin Feng pasti baik-baik saja. Qingya, apa maksudmu dengan kata-kata ini? Inikah yang selama ini ada di pikiranmu? Iya. Aku benci kalian berlima, sampai ke tulang. Aku mau kalian menghalangi antara aku dan Lin Feng. Aku tertipu karena kemauanku sendiri. Sekarang kamu pergi. Oke. Lin Qingya. Ini aku yang salah kira. Lin Qingya. Kamu harus bersama orang ini. Baru merasa bahagia. Aku tahu kamu belum menyerah pada Qingya, bisa beri kamu kesempatan. Tapi kalau aku tahu kamu masih bersikap pelin-pelan pada Qingya, kami berlima tidak akan melepaskanmu. Apa otakmu sudah kemasukan air? Kamu pikir aku akan mendengar kamu? Kamu bisa saja tidak mendengar. Kami akan menuntutmu atas pemerasan dan mendorong konsumsi buruk. Tuduhan itu bisa membuatmu masuk penjara selama beberapa tahun. Kamu mau menuntutku? Aku juga akan menuntut kalian karena melukai dengan sengaja. Kamu boleh saja menentat. Bagaimanapun kecuali kamu dan Qingya. Yang lainnya tidak bisa melihat. Kamu memang pintar. Jadi kamu mau aku gimana? Pergilah cari Qingya lagi. Dan janji akan baik padanya seumur hidup. Hanya itu syaratnya. Hanya itu syaratnya. Oke. Saya akan cari Lin Qingya sekarang. Qingya. Kamu kesini Jangan gugup dulu. Aku nggak akan mukul kamu lagi. Qingya, maafkan aku. jangan Aku nggak akan mukul kamu lagi. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kamu nggak terluka kan? Aku nggak apa-apa. Qingya. Dulu aku mukul kamu, salahku. Aku tidak akan lakukan lagi. Tapi,
Aku sudah berjanji pada gadis-gadis kelopak mata, dan pada diriku sendiri tidak akan berbaikan denganmu lagi. Aku tahu, mereka melakukannya untuk kebaikanmu. Beri aku satu kesempatan terakhir, oke? Cepat ikatkan. Ini akan berdarah nanti. Tidak perlu dibalut. Tahan itu. Hinya. Kau begitu cantik. Hinya. Maafkan aku ya. Sudah selesai. Ingat, jangan kena air. Juga jangan makan pedas. Lihatlah. Kamu tetap peduli padaku. Bukankah jika aku balikan dengan Linkinya, kamu tidak akan menggangguku lagi? Untuk orang sepertimu tidak perlu menepati janji. Cepat pilih, pekerjaan atau rumah. Hidung mancung. Bagaimanapun juga, kita pernah bersama. Kamu harus segitunya kejam sama aku? Baik aku maupun bibir tebal. Sama sekali gak pernah suka sama kamu, si brengsek. Selain membantu Kingya, kami juga ingin kamu rasakan bagaimana rasanya dipermainkan. Kalian. Sudah, tidak usah banyak bicara. Cepat bilang, pilih pekerjaan atau pilih rumah? Pria fokus karir, pilih kerja. Jadi, jual rumahmu dan kasihkan semua uangnya padaku. Ini pemerasan, Memang memeras, lalu kenapa? tidak jual. Oke. Kalau tidak jual, aku akan laporkan kamu dan buat kamu masuk penjara. Baiklah. Kamu cukup kejam. Hari ini terima uangnya. Rumah bilang jual langsung jual, mana bisa begitu mudah dijual? Kalau nggak laku, ya diskon aja. Hari ini aku harus dapat uang. Kalau nggak dapat, aku bakal laporin kamu. Oke, aku jual. Lin Feng, kamu jangan merasa rugi, karena uang ini semua adalah hasil kamu tipu Kingya dan kami. Kami cuma ambil kembali yang jadi hak kami. Ini apa? Kingya, ini uang kamu operasi dari Lin Feng. Sekarang semua buat kamu. Ini. Uangnya dari mana? Aku suruh Lin Feng jual rumah, jadi ini gantiannya. Gimana bisa begitu sih? Lagian gak ada yang lihat kita, dan ini memang uang kita sendiri. Tapi aku selalu merasa uang ini. Udah deh, jangan terlalu banyak mikir, uangnya sudah kuambil balik buatmu. Kita selalu jadi sahabat terbaik. Aku dan yang lain akan selalu membantumu, dimanapun dan kapanpun. Terima kasih, hidung mancung. Kadang aku memang terlalu baperan. Yang penting kamu berpikir jernih. Lagian, tugasku sudah selesai. Aku juga harus pergi dan tidak akan kembali lagi. Hidung mancung, tahu kamu melakukannya demi kebaikanku. Jika mungkin, aku berharap kamu selalu bersamaku. Juga mata mereka yang berlipat dua. Aku sungguh berharap mereka bisa kembali. Kami adalah wajahmu. Tentu saja akan selalu bersamamu. Kakak. Kok tempat ini ditutup? Beberapa hari yang lalu ada yang melaporkan. Katanya lembaga ini diduga mengarahkan konsumsi. Operasi ilegal. Operasinya masih gagal. Makanya ditempel stiker. Banyak orang yang dibawa pergi. Kamu mukanya familiar. Apa kamu pegawai di sini? Bukan, cuma lewat aja. Lewat sini mirip ya. Coba tanya aja. Bukan. Hati-hati jebakan cantik ya. Terima kasih, bro. Pasti hidung mancung yang buat. Untung aku cuti sakit gak datang. Kalau gak, aku juga tamat. Uangnya mau gak? Tentu saja mau.
Kalau aku kasih kamu bagaimana balas? Kamu bilang, apapun yang aku mau bisa. Lihat muka kamu. Benar-benar menjijikan. Asal kamu kasih aku uang, kamu bisa bilang apa saja. Lihatlah diri kamu sekarang. Pantas saja, Kamu bilang apa? kamu pantas dapatkannya. Kau mengira aku semudah itu dibully. Aku bilang padamu, sekarang aku bukan Lin Qingya yang dulu lagi. Serius. Sebenarnya aku bersyukur pada mereka. Biar aku bisa melihat bahwa kau ini brengsek. Qingya. Aku kehilangan pekerjaan. Kantor juga sudah ditutup. Berikan tempat tinggalku. Aku tidak akan menerima pria yang memukulku. Memukul adalah sayang, memarahi adalah cinta. Tidak memukul atau memarahi itu masalah. Katakanlah dengan baik, sayangnya. Aku tidak akan percaya lagi pada rayuanmu. Qingya, walaupun cinta kita hilang, pertemanan masih ada, bisakah kau menerimaku? Aku beri saran terakhir. Jangan ganggu aku lagi. Kalau mereka tahu. Akibatnya, kamu bisa tebak. Baiklah. Lihat kalian bisa bertahan berapa lama. Semangat. Gunting Batukerta. Qingya. Maaf aku harus lakukan ini. Semoga kamu bisa mengerti. Kami semua melakukan ini untukmu. Tapi aku tidak bisa membiarkan Lin Feng punya kesempatan untuk menyakiti kalian lagi. Alami itu yang paling indah. Qingya, kamu berpikir begitu tepat, aku mendukungmu. Ternyata hanya mimpi. Hidung belum dibuat, kok tempat operasi itu tutup? Alis ini aku masih mau menambahkan, kok sudah ditutup. Itu Qingya. Cantik sekali ya. C'est 40. Kelopak mata ganda, bibir bervolume. Hidung mancung, semi permanen, telinga tajam. Kalian sekarang di mana? Baik-baik saja? Pelan-pelan. Hidung mancung. Bibir tebal, kelopak mata ganda. Semi permanen, telinga tajam. Kamu salah orang kan? Apa kamu baik-baik saja? Bagaimana kalau kami traktir kamu kopi? Tepat di sebelah. Tidak perlu, saya baru saja minum. Mulai kurang baik, kenalan yuk. Aku Wen-Wen, aku Yang. Linlin, Xuan. Aku Yaven. Siapa namamu? Halo, aku Lin Qingya. Senang berkenalan dengan kalian.